Salam radiasi untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan kembali membahas mengenai silver recovery. Jadi mungkin rekan-rekan semua masih bingung atau awam mendengar kata silver recovery. Apa maksudnya ini? Oke, saya berikan gambaran sedikit. Jadi seperti yang kita ketahui, dalam larutan processing itu terdapat developer, fixer. Nah, hasil endapan fixer yang kita lakukan proses pencucian film radiografi itu ternyata mengandung unsur silver atau perak. Nah, jadi silver recovery ini adalah proses dalam mengambil perak dari larutan fixer tersebut. Perak-perak ini terdapat pada film radiografi. Karena ada unsur AgBr-nya dan lain sebagainya. Oke. Dalam kesempatan ini saya hanya membahas secara umum dulu sebelum masuk ke teknik-teknik secara detail. Mungkin saya akan menampilkan beberapa contoh video dulu bagaimana cara pemrosesannya. Untuk teknik-tekniknya secara detail mungkin kita bahas di next video selanjutnya. Oke, saya langsung saja. Yang pertama, definisi dari silver recovery itu adalah suatu cara untuk mengambil perak dari larutan fixer atau film bekas. Perak yang tidak terekspos akan meluruh dalam larutan fixer. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika melakukan pencucian di developer, di situ kan ada gambar yang tidak terkena X-ray secara langsung. Misalnya, kita menggunakan kaset radiografi ukuran 43. Oke, tetapi kita hanya memfoto objek skal gitu misalnya. Nah, skal itu kan tidak harus polimasinya itu sebesar kaset 43 itu, hanya sebatas ukuran kepala pasien. Nah, jadi di film tersebut ketika dicuci di developer untuk membangkitkan bayangan laten, belum permanen. Kemudian ketika di fixer, nah, di bagian yang belum terekspos, yang tidak terkena X-ray secara langsung di film tersebut akan meluruh dalam larutan fixer. Kemudian perak tersebut berasal dari emulsi film yang bahan dasarnya AgBr. Jadi perak-perak ini dia berasal dari bahan film yang berbahan dasar AgBr. Seperti itu definisi singkatnya yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya di sini, nah ini saya tampilkan film radiografi. Nah ini susunannya di sini film radiografi, ada supercoat-nya, ada emulsion, ada adhesive, ada base-nya, balik lagi, adhesive, emulsion, supercoat di sini. Nah ini silver bromida AgBr di sini yang akan tentunya menghasilkan perak pada film itu. Jadi di sini dapat saya garis bawahi yang menghasilkan perak itu bukan fixer tapi filmnya sendiri. Film radiografi itu sendiri. Di fixer di situ karena perak di film itu meluruh di fixer, pada saat di fixer maka endapan perak itu terdapat pada larutan fixer. Sehingga larutan fixer ini dapat diolah menjadi perak murni. Seperti itu. Mengapa perlu silver recovery? Oke, ini keuntungan yang pertama adalah keuntungan secara finansial. Silver recovery ini menghasilkan perak 5-7 gram per liter. Sini sangat lumayan penghasilan peraknya di silver recovery ini. Dalam tangki processing manual kurang lebih 20 liter, tangki processing fixer itu kurang lebih dia berisi sekitar 20 liter larutan. 1 liter dari larutan tersebut bisa menghasilkan 6 gram perak. Maka satu tangki 120 gram perak yang dihasilkan pada nantinya. Nah, kemudian harga perak per gram itu berkisar
9.000 sampai 11.000. Nah, mungkin sekarang udah lebih tinggi lagi ya harganya. Kemudian keuntungan secara ekonomi, hasil penjualan perak dapat sebagai biaya tambahan sebagai pembelian film, cairan processing dan lain sebagainya. Yang ketiga di sini anti polusi. Fixer yang dilakukan proses silver recovery tidak berbahaya lagi untuk alam. Jadi cairannya dapat dibuang di manapun, jadi sudah tidak berbahaya lagi. Nah, ini fungsi dari silver recovery juga dapat menjaga lingkungan dari polusi-polusi di sini. Kemudian keempat, konversi. Perak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sehingga kita harus memanfaatkan kembali perak dari berbagai macam senyawa yang ada. Jadi perak ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi kita memanfaatkan perak ini. Ketika ada benda-benda yang dapat menghasilkan perak, senyawa yang menghasilkan perak, nah itu kita wajib kita olah. Untuk peraknya kita manfaatkan kembali, kembangkan kembali. Nah, ini metode silver recovery untuk bahan fixer bekas, kemudian ada untuk bahan film bekas. Yang pertama metode elektrolisa, yang kedua metode metal etching, kemudian yang ketiga adalah metode pengendapan. Ini menggunakan larutan NaOH atau soda api. Nah, oke. Selanjutnya metode ion etching dengan larutan HNO3 asam nitrit. Jadi saya akan putarkan 3 buah video bagaimana cara memproses larutan fixer atau film bekas ini menjadi perak. Oke. Pada pertemuan kali ini, karena ini videonya lumayan panjang, saya contohkan sehingga untuk penjelasan di video berikutnya akan saya jelaskan bagaimana secara detail proses dari pengambilan perak pada silver recovery. Oke, mari kita simak bersama-sama videonya. Yang pertama, metode metal etching dulu. Oke, sini video jadi pengolahan silver recovery metode metal etching. Nah, di sini logam dasar fixer solution for silver recovery di sini. Logam dasar ini berupa serbuk besi, atau seng atau steel wool. Di sini dicampurkan saja, dimasukkan ke dalam larutan garam perak. Dan kemudian dia diaduk sehingga menghasilkan, diendapkan dia, nanti peraknya akan mengendap ke bawah sehingga nanti menghasilkan logam perak. Setelah itu dilakukan penyaringan, lalu dibakar untuk menampilkan peraknya. Oke. Tadi larutan fixer tadi dicampur dengan larutan kimia di sini, diaduk, nah, tambahkan juga nanti larutan kimia lagi. Ya. Seperti ini proses pengendapan dalam menghasilkan perak. Nah, ini dilakukan pengaduan. Di sini tidak memerlukan ini ada chemical. Kemudian di sini tidak memerlukan alat apa namanya? Alat listrik. Nah, sini manual pun bisa maksudnya. Setelah diaduk rata, kemudian ini didiamkan beberapa waktu. Kemudian dia akan berubah warnanya dari keruh, nanti peraknya dia mengendap, bagian atasnya akan berwarna bening dia kembali. Oke, ini sudah kelihatan, sudah mulai agak jernih airnya, larutannya. Nah, ini kelihatan sudah.
Oke, di sini terlihat pengendapannya. Nah, ini perak-perak nanti disaring. Disaring menggunakan kain kasa ataupun saringan juga bisa. Oke, dapat kita lihat bersama-sama. Nah, ini proses pengendapannya. Ketika logam dasar yang berupa silver bersih, seng atau steel wool dimasukkan ke dalam larutan garam perak sehingga menghasilkan logam perak di sini. Nah, ini tinggal kita saring. Oke, jangan lupa ketika kerja dengan bahan-bahan kimia menggunakan proteksi diri juga yang baik, menggunakan handscoon, masker, dan lain sebagainya. Nah, ini dia hasil ininya, endapannya yang mengendap di bagian bawah. Nah, ini disaring kembali menggunakan kain kasa atau kain yang lebih tipis untuk memisahkan antara larutan cairan dengan hasil perak. Nah, kemudian di sini hasil saringan tadi dibakar pada bara. Kita bisa menggunakan tanah liat itu, tungku tanah liat, ataupun menggunakan semacam metal, kaleng-kaleng metal di situ. Dipanaskan, nah kemudian dia peraknya meleleh. Nah, ketika meleleh nanti disatukan, masukkan ke dalam cetakan sehingga terbentuk rupa silver atau perak nantinya. Nah, ini dibakar. Ini dibakarnya bebas, bisa menggunakan gas dan lain sebagainya. Nah, ini setelah jadi hasilnya kurang lebih seperti ini, peraknya, silvernya. Siap untuk dijual hasil peraknya atau diolah kembali. Oke, metode selanjutnya adalah metode elektrolisis. Oke, saya pause dulu. Oh, sorry. Ya, mundurkan sedikit. Nah, jadi metode elektrolisis ini adalah dia menggunakan arus listrik ya. Nah, di sini ada menentukan bagian anoda itu berupa karbon dan katoda ini berupa stainless. Nah, ini stainless steel. Ini dimasukkan ke dalam larutan fixer. Anoda, kutub anoda katoda ini anodanya karbon, katodanya ini berupa stainless steel. Nah,
Stainless yang awalnya berwarna bening nanti setelah didiamkan, diberikan arus, sehingga stainlessnya akan berwarna seperti ini, kayak gosong gitu. Oke. Nah, ini perak-perak yang di fixer itu dia menempel pada stainless ini. Nah, sehingga perlu dikerok istilahnya. Untuk menghasilkan peraknya, ini stainless nih yang masih baru atau sudah dikerok. Nah, oke. Ini memerlukan alat dan memerlukan listrik. Metode ini tentunya memerlukan biaya yang lebih besar. Namun perak yang dihasilkan ini kemurniannya lebih tinggi. So here we got some silver flakes. So many more flakes Ya, are ini stainless steelnya yang sudah dicelupkan pada larutan fixer dalam beberapa hari, biasanya sampai satu malam atau satu hari diberikan arus. Nah, sehingga dia perak-perak yang di fixer itu dia menempel pada stainless ini. Ini kita kerok di sini. 40 liters of fixer solution. Okay, rest will continue after the full process. Bye bye. Nah, ini hasilnya. The final result we have got is Ini 100 juga grams sama of prosesnya, pure ketika silver. dikerok tadi, From 40 liters of dipanaskan fixer kembali solution. pada tungku, nah, dibakar sehingga Find dia some impurities here, the mencair. black Nah, will ketika dia reveal. mencair But nanti still, it is dimasukkan ke 96% cetakan, sehingga purity. hasilnya dia seperti ini peraknya, hasil akhir. Ini metode elektrolisis. Oke. Secara detail prosesnya nanti saya jelaskan pada video selanjutnya. Okay, bye-bye. Oke, selanjutnya kita kembali lagi lanjutkan ini metode pengendapan basa. Jadi tidak semua perak dalam film itu terlarut dalam fixer. Jadi dalam film pun masih terdapat sisa-sisa perak yang berada pada film radiologi di sini. Nah, di sini yang seperti tadi, air mendidih kemudian dicampurkan dengan NaOH atau soda api, oke, soda api ya. Ini film-film bekas dicelupkan di sini pada soda api di sini. Air yang mendidih tadi ini seperti air yang mendidih. Oke. Ini film-film bekas. Nah, ini kan ada bercak-bercak hitamnya. Nah, ini perak-peraknya dia di sini. Nanti ketika dilarut masuk ke soda api di sini, kemudian di filmnya didiamkan, diaduk, didiamkan beberapa saat. Nah, di sini nanti akan bening film radiografnya ini. Oke, karena peraknya dia sudah meluruh, sudah tercampur pada larutan NaOH atau soda api di sini. Ini ketika kita bekerja, biasakan menggunakan sarung tangan agar aman dari bahan-bahan di larutan-larutan kimia. Tahap ini dia melalui 3 tahap, yaitu pengumpulan. Maksudnya pengumpulannya adalah pengumpulan film. Kemudian ada proses pengendapan perak di sini. Yang kedua, melepaskan perak-perak yang terdapat dalam film di sini. Kemudian yang terakhir baru pemurnian perak seperti tadi. Oke, ini kita simak sama-sama prosesnya. Nah, ini hanya ditambahkan oksigen saja. Oksigen bisa kita dapatkan dengan mudah di toko-toko akuarium atau toko-toko jual ikan. Oke. Biar ada gelembung-gelembung di larutan tersebut. Oke, ini didiamkan beberapa saat di sini, lumayan lama juga prosesnya ini, pengendapannya di sini.
Nanti kita bahas pada video selanjutnya agar tidak panjang pertemuan kita kali ini. Oke, ini didiamkan beberapa saat. Oke. Nah, dapat kita lihat film yang tadi dicampurkan, yang ada bercak-bercak hitamnya. Nah, kelihatan dia filmnya ini bening. Oke. Nah, ini berarti perak yang terdapat pada film sudah meluruh pada larutan NaOH di sini, Rusodapi ini. Nah, selanjutnya prosesnya sama, lakukan penyaringan, menggunakan jaring dan kain kasar, kemudian tahap pemurnian dilakukan seperti tadi, dibakar kembali untuk menyatukan peraknya itu. Oke. Ini menggunakan kain yang apa namanya? Yang berpori-pori kecil sehingga tidak ada perak yang terbuang, meminimalisasikan perak yang terbuang. Kalau hanya menggunakan jaring dia akan banyak perak yang terbuang karena dia partikelnya sangat kecil-kecil sekali. Nah, ini hasil penyaringan tadi. Oke, untuk teknik secara detailnya, prosesnya akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, ini secara umum dulu biar rekan-rekan paham silver recovery itu apa, prosesnya itu secara umum itu seperti apa. Biar ada gambaran dulu, ada bayangan dulu. Ini loh proses metal etching, elektrolisa, dan pengendapan basa. Dan ternyata larutan fixer dan film itu dia dapat didaur ulang menjadi perak. Oke, seperti itu yang penting. Nah, ini selebihnya sama prosesnya. Seperti metode-metode sebelumnya, lakukan penyaringan sebelum ke tahap pemurnian perak. Oke. Tentunya di sini kita menggunakan bahan yang anti terhadap panas. Tungku kecil itu boleh digunakan.
ataupun tungku tanah itu kan tidak akan pecah jika terkena panas. Ini proses pemurnian perak. Tidak harus menggunakan batu bara seperti ini. Menggunakan gas pun dia bisa, gas kompor gas gitu. Oke. Nah, ini sudah terbentuk, nanti hasil peraknya sama dia. Oke, ini perak yang dihasilkan. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Secara umum videonya sudah kita simak. Nanti kita lanjutkan secara detail membahas silver recovery, bagaimana proses-proses dari 3 metode ini. Sekian dan terima kasih. Salam radiasi.